Kenapa kok kitab Safinah itu kita pelajari? Karena memang sudah terbukti oleh kiai-kiai kita bahwa kitab Safinah itu kitab yang sangat ringkas dan sangat mudah dipelajari, bahwa bahkan untuk anak-anak pun. Jadi karena memang mudah dipahami hukum-hukumnya, jadi sangat-sangat mudah untuk dihafal, sangat mudah untuk dipelajari, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga sangat mudah untuk mengaplikasikannya. Ya, ini isinya apa aja ya? Isinya ada banyak, ada cara-cara berwudu. Bagaimana sih cara berwudu yang benar? Gitu kan? Oleh di mazhab Syafi'i itu kayak gimana? Bagaimana kalau misalkan nggak ada air, itu diajarin. Jadi bersucinya bagaimana? Ya, kalau misalkan kita kena najis, bagaimana ya kan? Nah, itu ada banyak di situ. Jadi toharoh semuanya di situ dijelasin. Jadi kita nggak usah bingung, di situ semuanya dijelasin sama Syekh Salim. Jadi itu mazhab Syafi'i bagaimana? Di situ semuanya ada. Bagaimana cara setelah toharoh, cara kata sholat, ya kan? Sholatnya itu kita gimana? Udah bener belum menurut Imam Syafi'i, ya kan? Yang kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kalau misalkan ada sholat batal gimana, ya kan? Bagaimana niat-niatnya, ya kan? Semuanya dibahas sampai kita yang namanya setelah sholat puasa, ada kita bahas masalah puasa juga. Kita bicara masalah zakat juga ada di situ, sedikit penjelasan tentang zakat, tentang kemudian untuk janais, untuk jenazah. Jadi ada di situ dijelaskan oleh beliau sedikit tentang jenazah. Kemudian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa belajar tentang ilmu-ilmunya Allah, tentang syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya kenapa? Ya supaya kita selamat fitni wa dunya wal akhirah, selamat dalam dunia dan juga selamat di akhirat kelak, sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar kitab fikih ya. Afdolnya kalau ba'da maghrib sampai isya itu kita isi dengan amalan yang paling utama, yakni amalan tentang ilmu. Ilmu apa aja? Yang penting ilmu. Yang penting ilmu. Yang penting adalah amalan ilmu. Yang kedua adalah dengan berzikir. Boleh. Ba'da maghrib sampai isya dengan berzikir juga boleh. Cuman dari sisi derajat di sisi Allah jauh lebih baik amalan ilmu daripada amalan zikir. Boleh nggak apa-apa. Jadi ilmu apa aja, mau baik itu ilmu tahsin yang tadi barusan kita lewati, terus itu dari tahsin dengan derajat yang paling rendah, dan kemudian ilmu tasawuf itu dalam hal menata hati, ilmu yang wajib bagi manusia itu ada 3, yakni pertama ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu ilmu aplikasi harian yang kita pakai, syariat-syariat agama yang harus kita pelajari, itu ilmu fikih. Fikih itu istilahnya ilmu syariat. Kedua adalah ilmu akidah. Yakni kita harus mengenal Allah, kenapa kita itu beribadah, ya beribadah karena Allah. Kenapa? Jangan sampai kita salah dalam hal akidah, ujung-ujungnya kita ibadahnya karena uang. Sayang sekali kalau kita ibadah ujung-ujungnya karena uang gitu loh. Kita wirid zikir karena uang untuk kehidupan maisyah. Sayang sekali.
Jadi memang benar-benar kita harus ikhlas karena Allah, apapun itu namanya akidah. Kita pelajari nanti di akidah. Di bab kedua itu ilmu tingkatan kedua. Ilmu tingkatan ketiga yang dibutuhkan manusia adalah ilmu tasawuf, ilmu dalam hal menata hati. Bagaimana kita bersifat ikhlas kepada Allah, semua amal perbuatan ikhlas dan segala macamnya, termasuk kita berhubungan terhadap manusia, menata hati kita terhadap manusia yang lain. Kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki dan segala macam, itu diatur oleh ilmu tasawuf namanya. Begitu. Alhamdulillah pada maghrib ini kita coba buka kitab fikih ya, karena ini ilmu yang paling utama, yang paling penting dalam kehidupan kita, ilmu fikih karena ilmu harian. Ya, ini namanya kitab Safinatun Najah, ini kitabnya nih. Ini cetakan karena untuk memudahkan jamaah kita cetakan yang ada terjemahnya. Jadi biar enak ya belajarnya ya. Bapak berhubung lupa bawa, nggak apa-apa bawa ini aja. Pegang dulu. Ya, itu saya kitab Safinah itu kitab Imam Syafi'i. Jadi itu merujuknya ke Imam Syafi'i, fikih-fikihnya yang disusun oleh Imam Syafi'i. Alhamdulillah Imam Syafi'i itu termasuk tabi'in. Jadi masih dalam gerbong yang sangat dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau ada yang bilang Imam Syafi'i sesat berarti aduh, itu perlu dipertanyakan itu, ya. Jadi kita memang di sini ada beberapa mazhab akbar, ada 4 mazhab, yakni yang kita belajari saya Imam Syafi'i. Karena kenapa Imam Syafi'i? Karena memang dari Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh ulama-ulama. Kalau masuk ke Jawa itu dibawa oleh Wali Songo, dan sebenarnya oleh Wali Songo itu dengan fikihnya fikih Imam Syafi'i. Makanya kita belajar fikih Imam Syafi'i. Apakah boleh belajar fikih yang lain? Boleh, nggak apa-apa. Di situ ada beberapa pendapat, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hambal, ya, ada Imam Hanafi. Jadi ada 4 madhab yang masyhur di dunia ini. Tapi kalau kita terbang ke Timur Tengah, ke Mesir dan segala macam, masalah mazhab itu luar biasa banyak. Bahkan di Al-Azhar aja kalau cerita dari kisah dari dosen-dosen sana ada 12 mazhab di sana. Jadi nggak masalah karena mazhab itu adalah salah satu pendapat ulama. Dia mengarahnya kemana? Dan itu beda-beda, sah-sah saja selama tidak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan ada juga yang madhab yang cukup hanya Al-Quran sama Al-Hadis, boleh, nggak dilakukan di zaman Nabi, ya silakan gitu. Tapi ya yang penting jangan saling menyalahkan. Silahkan antum belajar bahwa ini nggak ada nih, nggak dilakukan sama Nabi, ya boleh silakan. Antum hanya belajar apa yang dilakukan Nabi, apa yang ada di Al-Quran, ya boleh silakan. Tapi kalau dalam hal Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu ada hukum itu yang namanya 4. Ya. Jadi Al-Quran dasar hukum pertama, dasar hukum kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma, ya, yang keempat adalah qiyas. Nah di situ kita mengambil juga dari sahabat, ya kan, dari tabiin, dari tabiin sebagai ijma dan qiyas. Karena kenapa? Karena zaman itu terus berkembang. Jadi kita ketika ada hal yang baru, kita kalau mengacu lagi ke ijma dan qiyas, kita hukum-hukum yang baru ini selama tidak keluar dari Al-Hadis dan Al-Quran, ya tidak ada masalah karena dalam selama tidak keluar dari syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan adanya kitab Safinatun Najah yang hadir itu sangat mempermudah kita untuk belajar. Mudah banget, itu adalah ringkasan dari fikih dari Imam Syafi'i. Jadi diringkas segitu kecilnya ya. Jadi sebagai ilmu dasar, ilmu awal pertama kali kita belajar yang tipis-tipis dulu saja. Yang ringkas-ringkas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu adalah fikih ibadah yang ditulis di kitab Safinatun Najah. Ya, jadi itu fikih ibadah yang sangat luar biasa ringkas. Kita bisa belajar di situ. Baik, sebelum melanjutkan ke isi dari kitab Safinah, alangkah lebih baik kita itu harus tahu dulu tuh siapa tuh yang ngarang itu. Coba dibaca itu siapa yang ngarang. Siapa? Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi dari Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami
Itu mazhab beliau adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi cocok ya sama kita ya. Jadi kita cocok karangan Imam beliau. Beliau itu menulis dari fikih-fikih yang beliau pelajari, diringkas segitu rupa. Dan itu adalah fikihnya Imam Syafi'i. Dari mana Syekh Salim ini? Syekh Salim ini salah satu ulama besar dari Yaman, Hadramaut, Yaman. Beliau lahir di Yaman, belajar di Hadramaut, dan Hadramaut Yaman itu rata-rata mereka ulama besar di sana. Yang sekarang kita kenal Habib Umar bin Hafiz, itu di sana adalah Imam Syafi'i, mazhabnya juga sama dengan kita. Jadi mayoritas Hadramaut adalah mazhabnya Imam Syafi'i ya. Jadi alhamdulillah kita sudah dibimbing langsung. Tapi memang ada sih masyarakat kita yang alergi sama kata-kata Yaman. Nah ini udah mulai nih fitnah akhir zaman ini, udah nggak usah diikutin dah. Wes bodo amat ya. Yang penting kita ikut ajarannya, yang bagus kita ambil, yang jeleknya kita buang. Namanya juga manusia ya. Tapi insya Allah beliau ini adalah ulama besar yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari karya-karyanya, yakni salah satunya Safinatun Najah. Jadi Syekh Salim ini lahir di Hadramaut, kemudian beliau diajari langsung oleh bapak beliau, yakni Syekh Abdullah bin Said bin Sumair. Jadi dari kecil diajari Al-Quran, hafalan, udah hafal Al-Quran udah Masya Allah, kemudian kitab-kitab fikihnya, kitab-kitab ilmu-ilmunya dibimbing langsung oleh ulama-ulama besar dari Yaman waktu itu. Salah satunya adalah guru-guru beliau adalah yang pertama adalah abahnya beliau langsung Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Itu adalah guru awal pertama beliau. Yang kedua adalah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Nah ini ulama kibar di Yaman ini. Insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah Sayyid Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin. Itu salah satu guru beliau juga. Kemudian Syekh Umar bin Abdullah Bakatir. Yang kelima adalah Syekh Muhammad bin Zain bin Sumaid, dan guru-guru beliau yang lain yang tidak tercantum, yang mungkin beliau belajar juga di sana, tapi secara biografi, secara sejarah tidak tercatat. Ada banyak sebenarnya guru-guru beliau. Jadi beliau dari kecil sampai berguru di beberapa ulama Yaman. Akhirnya setelah menjadi faqih, jadi alim, ulama, ditunjuk sama bidang kerajaan waktu itu. Jadi waktu itu ditunjuk jadi penasihat pemerintah. Ditunjuk. Tapi beliau karena ada sedikit perselisihan, tidak cocok karena memang waktu itu zalim ya pemerintah, ada banyak pemerintah yang zalim waktu itu. Nggak beda jauh sebenarnya ya sama kondisi sekarang. Jadi akhirnya beliau hijrah ke India, kemudian akhirnya ke Indonesia. Waktu itu Jakarta. Beliau di Jakarta, berdakwah di Jakarta dari Tanah Abang, di situ di Batavia ya, di Jakarta saat ini ya. Yang kita ketahui bahwa beliau hidup di Jakarta. Sampai beliau hijrah dan mengajar di Jakarta. Muridnya sangat luar biasa. Akhirnya pada tahun 1800, sekitar 1800 beliau wafat. Wafatnya ada dua versi ini. Setelah saya selidiki, saya telusuri di beberapa referensi. Beliau wafatnya di Tanah Abang makamnya. Di belakang masjid situ ada. Jadi masjid di Tanah Abang. Mungkin insya Allah kapan-kapan kita akan ziarah ke sana. Di belakang Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Anda pernah ke sana. Itu versi pertama. Versi yang kedua adalah kisah bahwa beliau wafatnya di Tarim. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau pulang ke tanah kelahirannya. Kemudian meninggal di sana, jadi dimakamkan di makam Zambal. Kalau di sana makam Aulia, makam-makamnya para walinya Tarim Yaman di sana. Jadi beliau wafatnya di Yaman. Jadi ada dua cerita, dua biografi, bahwa yang pertama beliau wafat dan meninggal di Indonesia, di Batavia, di Jakarta, dan dimakamkan di Masjid Al-Makmur di belakang Tanah Abang. Tuh. Yang kedua wafat di kota Tarim, dan dimakamkan di Makbaroh Zambal, di pemakaman Zambal. Makamnya para ulama di sana, itu khusus itu para ulama. Jadi Masya Allah beliau termasuk salah satu ulama besar, dan akhirnya itulah karyanya yang kita bisa nikmati sampai hari ini.
Ya, alhamdulillah. Jadi dengan kita mengenal beliau, siapa beliau, Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari beliau, bisa belajar ilmu-ilmu dari beliau dan mengambil manfaat ilmu-ilmu beliau. Ya, alhamdulillah sedikit sejarah tentang beliau. Yang kedua adalah kita sedikit gambaran tentang apa sih kitab Safinatun Najah. Ya, apa sih isinya itu? Kitab secara umum, kitab Safinatun Najah itu kitab fikih ibadah. Kalau kita lihat Safinah itu artinya perahu, Najah itu keselamatan. Jadi ketika kita belajar Safinatun Najah itu sudah cukup sebenarnya kita untuk panduan ibadah. Itu sebagai dasar-dasarnya. Sudah cukup, dan itu insya Allah ketika kita paham dan hafal dan bisa kita amalkan, insya Allah kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kitab Safinah itu kita pelajari? Karena memang sudah terbukti oleh kiai-kiai kita bahwa kitab Safinah itu kitab yang sangat ringkas dan sangat mudah dipelajari, bahwa bahkan untuk anak-anak pun. Jadi karena memang mudah dipahami hukum-hukumnya, jadi sangat mudah untuk dihafal, sangat mudah untuk dipelajari, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga sangat mudah untuk mengaplikasikannya. Ya, ini isinya apa aja ya? Isinya ada banyak, ada cara-cara berwudu. Bagaimana sih cara berwudu yang benar? Itu kan oleh di mazhab Syafi'i itu kayak gimana? Bagaimana kalau misalkan nggak ada air, itu diajarin. Jadi bersucinya bagaimana? Ya, kalau misalkan kita kena najis bagaimana, ya kan? Nah, itu ada banyak di situ. Jadi toharoh semuanya di situ dijelasin. Jadi kita nggak usah bingung, di situ semuanya dijelasin sama Syekh Salim. Jadi itu mazhab Syafi'i bagaimana? Di situ semuanya ada. Bagaimana cara setelah toharoh, cara kata sholat, ya kan? Sholatnya itu kita gimana? Udah bener belum menurut Imam Syafi'i, ya kan? Yang kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kalau misalkan ada sholat batal gimana, ya kan? Bagaimana niatnya, ya kan? Semuanya dibahas sampai kita yang namanya setelah sholat puasa, ada kita bahas masalah puasa juga. Kita bicara masalah zakat juga ada di situ, sedikit penjelasan tentang zakat, tentang kemudian untuk janais, untuk jenazah. Tadi ada di situ dijelaskan oleh beliau sedikit tentang jenazah. Kemudian alhamdulillah salah satu ulama kita juga memberikan penjelasan, mengarang kitab juga yang memberikan penjelasan jauh lebih dalam tentang penjelasan kitab Safinah. Jadi Safinah itu karena memang sangat ringkas, otomatis butuh penjelasan. Dan alhamdulillah kita ada yang namanya kitab Kasyifatus Saja, ada kita beberapa kitab penjelasan. Ya, jadi alhamdulillah sekilas tentang biografi pengarang. Jadi tak kenal maka tak sayang, kata orang Indonesia. Kalau kata ulama, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Jadi dengan kita mengingat orang-orang soleh, insya Allah mudah-mudahan turun rahmat. Ya, kita mengingat salah satunya orang soleh adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair al-Hadrami sebagai pengarang Safinatun Najah, dan sekilas tentang kitab Safinatun Najah. Jadi itu tentang fikih ibadah ya. Karena memang udah akan sholat isya, jadi cukup sekian saja. Insya Allah besok kita lanjut, jangan lupa dibawa ba'da maghrib kitabnya. Ya, jadi besok kita belajar dari awal, benar-benar dari awal, karena kita sendiri butuh belajar ya sampai kapanpun. Jangan lupa bahwa kita itu wajib, bagaimana Rasulullah bersabda, wajib belajar ya. Utlubul ilmi faridatun minal mahdi ilal lahdi. Kita itu wajib menuntut ilmu dari ayunan ibu orang tua kita sampai ke liang lahat. Demikian sekilas 15 menit, mudah-mudahan 15 menit ini bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.